Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alfian Rusani, NIM 2023 2105 012 dari kelas S201. Saya berkuliah di Universitas Teknologi Akba Makassar atau Unitama, mengambil jurusan Sistem Informasi dan saat ini duduk di semester 2 atau semester genap. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Logika Informatika sebagai bagian dari tugas akhir semester genap. Nah, adapun materi yang akan saya presentasikan adalah inferensi dan penarikan kesimpulan. Isi daripada slide materi ini bisa dilihat di slide. Yang pertama ada pembahasan tentang inferensi. Kemudian yang kedua ada modus ponen, yang ketiga adalah modus tolen, yang keempat adalah silogisme, yang kelima adalah simplikasi, yang keenam adalah penjumlahan, dan yang ketujuh adalah konjungsi. Baik, slide pertama yakni inferensi. Apa itu inferensi? Menurut Herbert Simon, yang merupakan seorang pakar psikologi kognitif dan ilmuwan komputer, menyatakan bahwa inferensi merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan atau membuat prediksi yang didasarkan pada informasi yang ada. Jadi sederhananya, inferensi merupakan proses untuk mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau informasi yang telah ada atau yang berhasil dikumpulkan. Kemudian, kaidah inferensi ada beberapa macam. Yang pertama ada modus ponen, yang kedua adalah modus tolen, yang ketiga adalah silogisme, yang keempat adalah simplikasi, yang kelima adalah penjumlahan, dan yang terakhir adalah konjungsi. Pembahasan yang kedua adalah modus ponen. Modus ponen merupakan sebuah bentuk argumen dalam logika proporsional yang berbentuk jika P maka Q, P oleh karena itu Q, yang secara formal dapat dituliskan sebagai berikut. Ini merupakan contoh modus ponen. Misalkan sebuah implikasi yang berbunyi jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Dan sebuah hipotesis ditambahkan yakni 20 habis dibagi 2. Keduanya benar, maka modus ponennya akan seperti yang ada di slide. Dimana jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah P maka Q. Sementara 20 habis dibagi 2 adalah P. Oleh karena itu 20 adalah bilangan genap adalah Q. Nah, kaidah ini berdasarkan pada tautologi P dan dalam kurung P maka Q, maka Q. Dalam hal ini P dan P maka Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah prediksi. Selanjutnya adalah modus tolen. Modus tolen adalah sebuah bentuk argumen dalam logika proporsional yang berbentuk jika P maka Q, tidak Q, oleh karena itu tidak P, yang secara formal dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan sebuah implikasi yang berbunyi jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil, dan sebuah hipotesis ditambahkan yakni N kuadrat bernilai genap. Maka modus tolennya akan dituliskan sebagai berikut. Dimana jika N bilangan ganjil maka N kuadrat bernilai ganjil adalah P maka Q, sementara N kuadrat bernilai genap adalah ingkaran Q atau tidak Q. Oleh karena itu N bukan bilangan ganjil, oleh karena itu ingkaran P. Selanjutnya adalah silogisme. Silogisme merupakan sebuah bentuk argumen atau penalaran yang terdiri dari dua premis yang mengarah pada satu kesimpulan. Silogisme sendiri terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah silogisme hipotesis dan yang kedua adalah silogisme disjuntif. Nah, silogisme hipotesis ini berdasarkan pada tautologi di mana P maka Q dan Q maka R, maka P maka R. Sementara untuk silogisme disjuntif berdasarkan pada kaidah tautologi P atau Q dan lingkaran P, maka Q. Contoh silogisme hipotesis, dimisalkan sebuah implikasi yang berbunyi jika saya belajar dengan giat maka saya lulus ujian, dan sebuah hipotesis ditambahkan jika saya lulus ujian maka saya cepat menikah. Keduanya benar, maka menurut kaidah silogisme adalah sebagai berikut.
Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian, di mana itu adalah P maka Q. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah, di mana itu adalah Q maka R. Oleh karena itu, jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Oleh karena itu, P maka R. Dalam hal ini, P maka Q dan Q maka R adalah sebuah hipotesis, sedangkan P maka R adalah sebuah konklusinya. Sementara itu, contoh silogisme disjungtif adalah sebagai berikut. Dimisalkan sebuah implikasi yang berbunyi, Anda belajar dengan giat atau Anda menikah tahun depan, dan ditambahkan sebuah hipotesis yang berbunyi Anda tidak belajar dengan giat. Maka menurut kaidah silogisme disjuntif, inferensinya adalah sebagai berikut. Anda belajar dengan giat atau Anda menikah tahun depan adalah P atau Q. Anda tidak belajar dengan giat, maka itu adalah ingkaran P. Oleh karena itu, Anda menikah tahun depan. Oleh karena itu, Q. Dalam hal ini, P atau Q dan ingkaran P adalah hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi. Selanjutnya adalah simplikasi. Simplikasi adalah sebuah proses untuk membuat sesuatu jauh lebih sederhana agar mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan berdasarkan kaidah simplikasi adalah sebagai berikut. Rio adalah mahasiswa UNG dan mahasiswa IAIN. Itu dilambangkan dengan P dan Q. Oleh karena itu, Rio adalah mahasiswa UNG. Oleh karena itu, P. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan Q maka P. Dalam hal ini, P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusi. Kemudian kita masuk pada kaidah penjumlahan. Nah, kaidah penjumlahan ini adalah metode penarikan kesimpulan dengan menggabungkan beberapa fakta sehingga menghasilkan kesimpulan baru. Contohnya, kaidah penjumlahan kita dapat menggunakan sebuah implikasi Rio memprogram mata kuliah pengantar dasar logika, itu adalah P. Oleh karena itu, Rio memprogram mata kuliah pengantar dasar logika atau mengulang mata kuliah aljabar, itu adalah P atau Q. Nah, berdasarkan hal tersebut, kaidah ini mengacu pada tautologi P maka P atau Q. Sekarang kita masuk ke materi konjungsi. Konjungsi adalah metode penarikan kesimpulan dengan dua pernyataan yang benar digabungkan dengan operator logika dan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan baru yang juga benar. Contohnya, kaidah konjungsi adalah Rio memprogram mata kuliah pengantar dasar logika yang berlambang yang disimbolkan dengan P. Kemudian Rio mengulang mata kuliah aljabar linear yang disimbolkan dengan Q. Oleh karena itu, Rio memprogram mata kuliah pengantar dasar logika dan mengulang mata kuliah aljabar linear P dan Q. Kaidah ini berdasarkan pada tautologi P dan Q, maka P dan Q. Kesimpulannya, inferensi merupakan sebuah proses penarikan kesimpulan atau membuat prediksi yang didasarkan pada informasi yang ada. Metode yang dilakukan itu ada beberapa macam, yakni modus ponens, modus tollens, silogisme, hipotesis atau disjungtif, simplikasi, penjumlahan, dan konjungsi. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.